Jadi tuh mukanya rata, rambutnya tuh panjang lah sampai kaki rambutnya. Salam Kelam Jiwo. Kembali lagi di channel YouTube Kelam Jiwo. Bersama gue Bowo. Sama gue Eko. Kok kali ini lo punya cerita gak nih? Gue sih pengen cerita nih kali ini dimana gue punya pengalaman di kantor gue yang saat gue kerja sekarang nih. Nah, menarik tuh kok. Jadi ceritanya itu ada saat waktu tahun 2018 kalau nggak salah. Gue masih 2 tahun, sekitar 2 tahun lah gue kerja di situ kan. Jadi pada saat itu tuh memang di kantor gue memang lagi ada renovasi kan. Kantor gue tuh ada 2 lantai, lantai pertama dan lantai kedua kan. Lantai pertama lagi direnov, jadi divisi di bawah itu kan gue ada 2 divisi ya. Jadi yang di atas divisi gue dan ada juga di bawah tuh. Nah jadi berhubung direnov, jadi yang divisi di bawah pindah ke atas. Setelah gue jalanin itu nggak kelar tuh sampai jam 12 malam kan. Ya udahlah, satu persatu udah pada pulang dah tuh. Dari ya kurang lebih di atas itu sekitar hampir 30 sampai 35 orang lah di atas kan. 2 divisi itu. Nah, teman-teman gue juga pada ya biasa lah, pada kok gue duluan ya udah nggak ada yang bantuin gue handle project kan, gue handle sendiri. Sampai itu gue cuman bersisa sama salah satu orang Jepang. Jadi memang gue tuh kerja di perusahaan Jepang ya, jadi ada representatif dari orang Jepangnya kerja di situ. Jadi memang di ruangan atas tuh cuman gue berdua tuh kesisa tuh, gue sama si A kan, kita sebut aja si A lah. Kejadian awalnya itu di jam 12:30 malam. Mungkin 12:30 malam itu si Jepangnya ini masih ada nih, si orang Jepangnya ini masih ada. Memang ya dia terkenal, memang si Jepangnya itu pulangnya selalu larut malam lah di kantor gue dia. Nah begitu gue habis ngambil scanner dari bawah, gue ngeliat ada dia tuh. Mister, belum pulang, saya bilang gitu. Oh belum Pak Eko, kata dia gitu. Oh ya udah, gue masuklah tuh, biasalah upload data. Nah habis upload data itu, teman-teman gue itu kan dia biasalah pada punya botol tumbler air minum kan. Nah ada salah satu temen gue itu cewek, tumblernya memang penuh nih, posisinya itu di tengah. Nah sekitar 12:30 itu mungkin karena mungkin suasananya udah hening kan, gue lagi nginput, tiba-tiba jatuh tuh botol air. Jatuh. Padahal pas bubrang jatuh kan, botolnya jatuh nih, gue bilang kenapa ya gitu kan. Perasaan itu tadi gue seinget gue botol itu di tengah dan isinya penuh, airnya penuh. Gue pikir angin kali gitu. Udah, gue berpikiran positif aja, mungkin angin kali. Tapi kan ini di dalam ruangan ya. Di dalam ruangan, terus anginnya paling hanya dari angin AC kan. Kok dia bisa jatuh gitu. Nah gue ya udahlah, gue positif aja lah, gue nginput, selesai gue ngasih scanner gue lagi lah. Ke operation, ngasih scanner gue lagi. Gue masuklah ke atas. Lampu gue matiin lah sedikit gitu, biar rada-rada gelap gitu kan. Nah gue itu di situ bukan nyetel murotal atau apa, gue nyetel lagu-lagu keras, lagu-lagu rock lah gitu kan. Nah, terus nggak lama si Mister itu ternyata pulang sekitar jam 1-an gitu. Tapi dia nggak info ke gue, nggak bilang Pak Eko saya duluan atau apa ya gitu. Dia main pulang aja nyelonong kan. Gue nggak ngeh tuh, gue lagi ngetik sambil denger lagu, tapi kayak ada mesin fotokopi itu ngeprint sendiri gitu, cekik gitu. Nyala sendiri. Ya kayak ada aktivitas orang ngeprint lah. Kirain gue si Mister kali, ya gue dengan tenang aja gitu. Pas gue nengok, si Mister nggak ada, komputernya udah mati. Pas gue cek, si Mister nggak ada nih, gue bilang. Tapi kok mesin fotokopi itu nyala jalan gitu. Gue penasaran kan, gue samperin lah. Itu posisinya tiba-tiba mati mesin fotokopinya. Karena berhubung tadi kan gue lihat kan kayak ada yang fotokopi, ada yang fotokopi lah, ada aktivitas gitu. Gue cek nggak ada kertas yang keluar dari mesin fotokopi itu. Langsung gue sontak, gue langsung merinding tuh di situ. Itu sebelumnya ada kejadian yang sama gak tuh? Maksudnya teman-teman lu pernah ngerasain itu juga gak sih?
sebelum-sebelumnya di situ? Kalau temen gue sih so far nggak ada ya gitu. Cuman denger cerita dulu nih, dulu ada temen gue juga udah resign sih sekarang. Kebetulan dia salah satu kayaknya punya indigo lah, dia punya indra keenam gitu. Memang katanya ada sosok perempuan katanya di situ. Kalau bisa disebut itu di situ biasanya dipanggil si Eneng. Nah, gue kebelet lah tuh, gue pengen kencing kan. Akhirnya gue keluar lah tuh, gue nengok, begitu gue keluar nengok ke belakang tuh komputernya si Jepang itu nyala. Nyala sendiri itu dia? Iya, Nyala sendiri tuh? nyala sendiri, makanya gue bingung. Apa si Mister tadi balik lagi? Makanya tadi kan pas gitu gue naik tangga kan ada orang masuk ke ruangan gue tuh, ya kan gue beranggapan si Jepang gue kan. Iya, iya. Nah begitu gue masuk kan gak ada orang kan. Nah tiba-tiba pas gue mau kencing itu gue lihat tiba-tiba tuh komputer nyala. Ya gue berpikir positif lagi kan. Oh mungkin si Mister datang lagi kali, ada kerjaan atau apa gitu. Gua sempet lo cek tuh komputernya. Komputernya itu nyala dan juga gerak gitu. Biasa kayak orang ngetik. Jadi kayak dia ngetik berarti. Iya, cuman memang kalau pas begitu gue muter badan ngadep pintu itu kayak ada kayak si bayangan aja sih. Karena kan memang ruangannya udah gelap ya. Jadi gue mikirnya si Mister balik lagi Iya, ngetik gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada orang. Tapi tuh ngetik loh. Ada tulisan gitu kayak orang ngetik gitu. Cuman gue nggak sempet ngelihat tulisannya ya. Gue udah berhubung gue udah scare kan, gue udah kaget, gue buka pintu, akhirnya gue turun lagi ke bawah, akhirnya gue ke kamar mandi, buang air di toilet bawah kan, gue sambil ngerokok. Nah operation gue kebetulan satu orang udah pulang tuh, sambil bawa scanner kan, gue punya scanner 2 kan, yang satu udah pulang, gue bilang, perlu nyusul ya ke atas, gue takut nih sendirian. Ya, gue udahin si Neng lo ya, gitu operation gue. Tahu berarti kan? Iya, gue bilang, si Neng siapa sih, gue bilang. Dan ntar gue susul ke atas gitu. Ternyata gue dibohongin. Akhirnya gue naik tuh ke atas sekitar ya jam 3-an lah. Gue naik ke atas. Ada ruangan lagi dulu itu ruangan direktur. Itu memang posisinya ketutup tuh ruangan itu. Nah posisinya ketutup tapi lampunya mati. Nah pas begitu gue naik lampunya hidup. Kok lampu ruangan direktur hidup? Gue bilang. Ini ada orang yang naik nih, gue bilang. Gue juga nggak takut siapa yang naik, gue takutnya kan ada orang jahat atau apa kan ya. Gue berpikir positif aja gitu. Terus tadi mati deh lampu ruangan direktur. Akhirnya gue penasaran, gue buka kan. Set, begitu gue buka tuh gue kaget kan, kayak ada cewek mukanya rata tuh. Cuman dia bentuknya tuh nggak ini ya, nggak solid gitu, nggak kayak manusia, dia bentuknya kayak semacam bayangan Kayak atau bayangan gitu doang. Ya? Iya, iya. Jadi tuh mukanya rata, rambutnya tuh panjang lah sampai kaki rambutnya. Kaget dong gue, langsung gue tutup lagi. Akhirnya gue bukannya begonya, gue nggak turun ke bawah, gue malah ke ruangan gue tutup pintu gue kan. Karena udah panik kan. Karena gue panik, gue ke meja gue bilang, tolol nih, kenapa gue larinya ke sini, nggak lari ke bawah gitu. Gue teleponin lah tuh operation gue yang udah balik kan. Bang cepetan naik, gue bilang gitu, gue takut. Langsung gue puter murotal kan. Kirain gue dengan gue setel murotal itu bakalan hilang lah, gue udah malah makin parah. Jadi tuh bunyi semua mesin. Kata gue, ya Allah, si Neng tega bedah sama gue bilang. Gue udah akhirnya gue pikirnya kan, tadi operasi gue tinggal 2 dokumen lagi kan, yang satu kan udah masuk tuh, gue udah buru-buru nginput, udah tuh balik kan, gue udah buru-buru, gue mau matiin komputer, tiba-tiba tuh lampu dimainin, cetak, jadi lampu, waduh gue udah nggak tahu kenapa, gue langsung anjir, lemes banget, dengkul gue tuh tiba-tiba tuh lemes aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu, udah gue akhirnya gue udah pasrah deh, akhirnya gue lemas, gue duduk, gue udah nggak tahu lagi dah nih gue harus kayak gimana gitu kan. Ada teman gue masuk lah tuh si operation tuh, mana udah beres belum? Lama lu, gue bilang, lu kenapa kok
waduh gue udah parah dah, gue digodain gini. Ya udahlah tuh, udah selesai itu, lu udah mau baliklah ayo. Udah akhirnya gue selesai gue akhirnya gue sampai di papa tuh, akhirnya balik kan. Lemes ya? Gue udah lemes, udah akhirnya ke bawah, gue di papa tuh. Iya, menurut gue ya itu kejadian horor yang ada di kantor gue sih yang pernah gue alamin. Itu sih parah banget kok cerita lo. Emang kalau di kantor sih suka ada aja pasti sih. Namanya makhluk-makhluk kayak gitu sih, makhluk-makhluk gaib gitu suka ganggu juga kadang kalau kita lagi kerja. Kalau kita nggak ada niatan yang aneh-aneh kan. Iya, Thank you banget kok ceritanya kok ya. sama-sama. Nah, Sobat Kelam Jiwo, kalau misalkan kalian punya cerita mistis, cerita horor yang kalian alamin, bisa DM ke IG Kelam Jiwo atau tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita mistis berikutnya. Salam Kelam Jiwo.